1. Pengertian postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu pada masa modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. A. Lahirnya postmodernisme. Gejala postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang kehidupan tersebut yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang nilainya mengalami kegagalan. Atas latar belakang itulah, para tokoh dan pemikir modernisme menghadirkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan postmodernisme dalam rangka melakukan dekonstruksi paradigma terhadap berbagai bidang keilmuan sebagai sebuah upaya untuk mengoreksi atau membuat dan bahkan menemukan paradigma yang baru. B. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Ciri postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme. Artinya, pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya atau nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Antropologi ini yaitu tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lain. Seperti budaya Amerika, jelas berbeda dengan negara Indonesia. Maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam, sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. C. Kelebihan postmodernisme. Kelebihan postmodernisme antara lain adalah bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wawancara positif ini berprinsip seperti etika positif. Martabat manusia harus dijunjung tinggi, seperti kebebasan. Kebebasan adalah nilai-nilai tinggi, tetapi bisa saja terjadi bahwa nama kebebasan sekelompok orang mau ditiadakan. Postmodernisme ini ikut membuat kita sadar bahwa semua cerita besar perlu dicurigai, perlu diwaspadai agar tidak menjelma rezim totalitarianisme yang hanya mau mendengar suara diri sendiri. D. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Postmodernisme memandang ilmu-ilmu positif, empiris atau ilmu pengetahuan mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya, pandangan modernisme yang objektif dan positif. Postpluralisme. Kemajemukan bangsa Indonesia, baik suku, ras, agama, maupun perbedaan pandangan dan pendapat dalam melihat realitas merupakan kekayaan dan kebanggaan tersendiri yang tidak dimiliki negara lain. Namun, dengan keragaman akan perbedaan itu sering membawa kepada disintegrasi bangsa, karena truth claim dari kelompok satu kepada kelompok lain akan memicu perang ide dan ujung-ujung sampai ke perang fisik. Untuk menghindari hal itu, maka diperlukan kearifan lokal, toleransi, tenggang rasa, dan dialog antar masyarakat. Jangan dilupakan kita sebagai bangsa terlanjur heterogen atau pluralistik. Dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau memformalkan Islam, dikhawatirkan Islam akan kehilangan relevansinya sebagai rahmatil lil alamin. Keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia.
Alwi Shihab mempunyai pandangan tentang pluralisme, yaitu pertama, pluralisme tidaklah semata-mata menunjukkan kepada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan imperatif positif. Kedua, pluralisme bukan kosmopotanisme, karena kosmopotanisme menunjukkan pada satu realitas di mana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun, integrasi positif yang berkembang di dalamnya sangat minim dan malah tidak ada sama sekali. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, karena konsekuensi dari relativisme adalah agama munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama. Hanya didasari pandangan kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima. Seorang relativisme tidaklah mengenal adanya kebenaran universal yang ada pada agama. Keempat, pluralisme agama bukan sinkretisme, yakni untuk menciptakan agama baru dengan menggabungkan unsur-unsur tertentu dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama baru. Ada 3 sikap masyarakat dalam menghadapi perbedaan baik agama, budaya, maupun ideologi, yaitu A. Sikap eksklusif. Dalam pandangan ini, setiap kelompok menyatakan pandangannya yang paling benar, superior, dan satu-satunya jalan keselamatan hanya milik kelompoknya, sedangkan di luar tidak ada keselamatan. Tidak benar dan interior serta harus dimatikan. Dalam pola ini, konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari, karena setiap kelompok merasa superior yang paling benar. Hubungan yang terjadi antara kelompok pun merupakan relasi konflik, dan kalim-kalim kebenaran bersifat absolut adanya. B. Sikap inklusif. Dalam pola ini, masing-masing kelompok berusaha menahan diri dan menghindari konflik. Setiap menghormati toleransi dan dialog pun sudah berjalan meskipun bersifat sederhana. Kelompok lain tidak dapat dilihat sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk melakukan keberibadatan. Dalam pola ini, tentu ada saling menerima pendapat positif dari kelompok lain. Lalu yang C, sikap pluralis. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan. Konsep pluralisme. Plural dengan ragam budaya, suku, etnis, dan agama, serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi, ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan, berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial, etnis, tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu. Kesimpulan, postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasialisme maupun modernisme. Menurut Lewis, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Gejala postmodernisme yang merampat ke berbagai bidang kehidupan tersebut yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilai mengalami kegagalan. Postmodernisme berkembang dengan ditandai oleh rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung oleh sains dan teknologi, mengakibatkan timbulnya disorientasi moral, kegagalan, terutama runtuhnya martabat manusia. Adanya rasionalitas universal, objektif dalam pengetahuan, yang ada hanyalah realitas dan eksistensi plural atau subjektivitas. Maka dengan demikian perlu dirubah dari berpikir totalizing menjadi pluralistik dan open demokrasi. Dalam semua sendi kehidupan, kelebihannya postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Menurut Franz Dahler, modernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk bineka masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran, dan ideologi baru. Hanya menguntungkan demokrasi, sedangkan kelemahannya pertama, yang sangat semangat
mempromosikan narasi-narasi kecil, ternyata buta terhadap kenyataan. Postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di pihak satu dan prinsip-prinsip universal, etika terbuka di pihak lain. Ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Kritik terhadap modernisme antara lain, pemikiran postmodernisme kurang tegas terhadap membedakan apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Habermas merasa argumen para postmodernis sangat syarat dan